Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa ja'al aqidatal islamiyatan asasan li fiqratihi wa miqyasan wa ahkama syar'iyyata miqyasan li a'malihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan, masih diberikan nikmat kesempatan sehingganya kita dapat berjumpa melalui forum Zoom ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bapak Haji Komarudin SAG MM ya, selaku pengawas PAI Provinsi Kalimantan Timur, dan sekiranya ya mestinya beliau ini yang menyampaikan tapi pada kesempatan kali ini saya yang diberi kesempatan ya. Mohon pamit Pak Haji Komarudin. Sudah. Mohon ridhonya nanti bisa menyampaikan ini. Yang kami hormati juga Ibu Kepala Sekolah, para Dewan Guru, guru agama, seluruh staf, ya, tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Kota Balikpapan, dan anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 2 Balikpapan. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah. Allah lindungi kita dari mara bahaya, Allah lindungi kita dari wabah penyakit ini ya, yang sekiranya masih kita berada dalam zona, kalau bahasa saya, zona belum nyaman. Saya di Berau, Bapak Ibu, teman-teman di Balikpapan, semuanya masih dalam zona tidak nyaman tadi atau zona merah, masih dalam keadaan yang masih ada pandemi. Mudah-mudahan ini segera berakhir sehingganya kita bila ada pertemuan kita langsung pertemuan offline. Baik, mungkin sebelum saya mulai, saya mungkin mengecek dulu Bapak Ibu, mohon pamit ya kepada pembawa acara tadi, apakah suara saya kedengaran? Jelas dengar Ustaz. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Mohon pamit ini kepada guru-guru agama, saya menyampaikan hal-hal yang sekiranya sudah diketahui ya, mohon maaf ya nanti, dan untuk pendalamannya nanti silahkan nanti kita semuanya belajar dengan guru-guru agama kita. Apa yang saya sampaikan sekedar apa yang pernah kami pelajari juga dari guru kami, dari guru-guru kami. Jika sudah diketahui, alhamdulillah, untuk penguatan buat kita semuanya. Apapun nanti yang saya sampaikan misalnya belum diketahui, alhamdulillah juga kita sama-sama belajar. Karena tadi semua berpantun, saya juga boleh saya berpantun ya. Tadi sambil berjalan saya mikir-mikir juga apa ini pantun yang pas ini. Kayak ini pantunnya, kalau kurang menarik jangan disorakin. Jalan-jalan ke Balikpapan, bandaranya gede, namanya Sultan Aji Sepinggan. Alhamdulillah bisa ngezoom dengan SMA 2 Balikpapan,
guru-gurunya cantik dan ganteng rupawan, siswanya cerdas dan beriman. Amin. 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 Terima kasih, Ustaz. Bapak Ibu, anak-anak dan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita memperingati ya, Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana saat-saat ini di mana-mana juga memperingatinya. Hal yang pertama akan kami sampaikan adalah banyak sekali juga ada yang mengatakan bagaimana sih peringatan-peringatan yang seperti ini. Ada yang katanya bid'ah, ada yang katanya sesat, ada yang katanya tidak boleh, dan lain sebagainya. Nah, harus kita bedakan antara perayaan dan peringatan. Perayaan itu adalah ketika ada perayaan itu pasti ada ibadah khusus. Misalnya hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, itu ada ibadah khususnya, yaitu apa? Sholat Id, dan kalau hari Idul Adha ada kurban di situ. Nah, berbeda dengan peringatan. Peringatan ini bukanlah ibadah khusus, bukanlah ada ibadah khusus, ya. Tetapi kita sebagai umat Islam memanfaatkan momen ini untuk apa? Untuk kembali kita merapatkan barisan, kembali kita mengingat akan apa? Keagungan akhlak, keagungan sirah perjalanan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Kita sebagai umat Islam semakin kenal dengan Nabi, semakin kenal dengan perjuangan Nabi, dan kita semakin kuat untuk terikat dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat sejarah di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, yang sebagian besar pakar sejarah mengatakan di situ awalnya dulu, ya, ada peringatan Maulid ini. Yang ketika itu ada serangan-serangan yang luar biasa dari kalau kita kenal dalam sejarah itu yang perang salib. Nah, itu yang terjadi luar biasa. Kemudian untuk menyemangati kaum muslimin agar senantiasa optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, beroptimis mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, jalannya adalah membacakan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peringatan Maulid tadi. Bapak Ibu, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana semestinya kita sebagai, kalau sesuai tema, remaja sejati cinta Nabi. Bagaimana ini tema ini, ya, bagaimana nanti implementasinya atau pelaksanaannya dalam kehidupan kita. Ya, mohon pamit Bapak Ibu kepala sekolah, nanti saya agak berinteraksi dengan siswa-siswinya ya. Kalau bahasa-bahasanya agak gaul, agak meremaja. Nah, ini karena saya berhadapan dengan remaja. Kalau tadi yang saya hadapi orang tua semuanya, saya akan pakai bahasa-bahasa orang tua. Oke ya, jadi bahasa-bahasanya agak gaul dikit. Bapak Ibu, adik-adik, siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Balikpapan, kita sebagai orang Islam ya mestinya memang harus mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cara agar kita semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan apa? Dengan mempelajari sejarahnya. Kemudian dengan mempelajari perjalanan hidupnya. Seseorang ketika misalnya, nah mungkin adik-adik ingat, dulu waktu kecil, spray tempat tidurnya, hiasan-hiasan di kamarnya itu apa? Tokoh-tokoh apa? Biasanya tokoh-tokoh kartun. Ya kan adik-adik? Ada yang biasanya tokoh-tokoh
di kamarnya itu yang menghias adalah apa? Doraemon. Agak begede sedikit Naruto. Gede lagi sedikit Hulk. Iron Man. Ada lagi itu yang apa? Yang ada salju-saljunya itu. Kok saya lupa? Frozen. Ya. Putri apa? Frozen, ya kan? Biasanya tempat belajarnya Frozen. Kemudian spraynya Frozen, dindingnya Frozen. Kalau bisa jalan ke sekolah pakai bajunya Frozen sekalian. Kenapa seperti itu? Saking cintanya kita sama tokoh-tokoh itu. Kemana-mana misalnya bukunya Doraemon. Cover bukunya Naruto, cover bukunya Iron Man dan seterusnya. Kenapa? Karena cinta. Nah, biasanya para animator-animator itu dia membuat gambaran-gambaran menarik tentang tokoh ini. Mulai dari cara hidupnya, kemudian mulai dari kekonyolannya, kemudian dari sejarah hidupnya. Doraemon itu dari mana ya? Kok bisa ada sama Nobita misalnya? Iron Man itu kenapa ya? Kok bisa dia punya baju besi yang luar biasa hebatnya itu? Ya. Kalau bisa ada dijual di Balikpapan, saya beli itu. Kok bisa ada seperti itu? Biasanya pembuat film itu diceritakan dulu sejarahnya. Nanti Iron Man begini, dia misalnya diculik atau bagaimana kan? Kemudian dia ingin menyelamatkan diri, kemudian dia buat baju besi dengan kecerdasannya, kemudian terjadilah seperti itu. Kemudian yang awalnya bajunya tadi besar, kemudian dimodifikasi, diinovasi jadi kecil. Begitu pula Doraemon yang katanya dia dari masa depan kemudian masuk ke masanya Jepang di zamannya Nobita. Begitu pula yang lain, Hulk misalnya. Ada dokter salah suntik, kemudian badannya jadi hijau, kemudian badannya jadi gede, jadilah Hulk dan seterusnya. Kan begitu biasanya. Jadi kita menarik, kemudian kita lihat aksi-aksinya, bisa loncat, lompat, bisa menghancurkan gedung dan sebagainya. Bisa terbang dengan baling-baling bambu dan seterusnya. Akhirnya kita menarik. Nah, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu zaman kita dulu ya barangkali. Nah, kemudian kita balik. Bagaimana kita supaya cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Kurang lebih sama seperti itu. Kita pelajari sejarahnya, kita pelajari perjalanan hidupnya, lahirnya di mana, bapak ibunya siapa, keluarganya siapa, perjuangan hidupnya seperti apa yang dilakukannya, kemudian apa sumbangsihnya untuk umat dan sebagainya. Sehingga kita apa? Semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat perjalanan Rasulullah Muhammad SAW, kita lihat mulai beliau dari lahirnya. Rasulullah SAW itu ketika kalau kita baca di kitab-kitab para ulama, kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah peradaban Islam, di situ luar biasa digambarkan. Rasulullah mulai dari lahirnya saja itu mengandung pelajaran, ibrah dan suasana yang luar biasa. Suasana yang luar biasa di situ. Ya, yang kita kenal kalau Nabi Muhammad itu lahir tahun berapa? Ada yang tahu, adik-adik? Lahir tahun berapa Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW? 571 Masehi. Masya Allah, Anda benar. Anda mendapatkan hadiah 2M. Makasih Mbak. Atau makasih Mas ya. Oke, 571 Masehi. Tanggal berapa? Ada yang tahu? Ini saya kasih 1M lagi nih. Tanggal 22 April. Oke, 1M, makasih. 22 April ya. Ada juga yang mengatakan 20 April. Tahun apa? Ada yang tahu? Tahun gajah. Tahun gajah. Gajah. Unta apa gajah? Gajah. Gajah ya. Gajahnya gajah duduk apa gajah berdiri? Berdiri. Berdiri. Oke, nanti kita akan bicarakan tentang gajah ini. Nah, benar sekali.
Insya Allah ini guru agamanya luar biasa mendidik sehingga sampai tahunnya tahu gitu loh. Ya, saya yakin anak-anak di SMA Negeri 2 ini bukan hanya tahun lahir atau tanggal lahirnya Lee Min Ho aja yang tahu. Ya, tanggal berdirinya BTS saja yang tahu ya. Tapi ternyata alhamdulillah tanggal lahir Rasulullah juga tahu ya. Saya kira tadi yang tahu cuma tanggal lahirnya Lee Min Ho ya kan. Siapa saja pemeran Korea yang pernah main dengan Lee Min Ho tahu semua itu. Kalau saya tanya nama anak-anaknya Nabi Muhammad SAW, wah itu banyak yang tidak tahu. Kalau di tempat saya, kalau di SMA 2, alhamdulillah pasti sudah tahu karena dididik oleh guru-guru agama yang luar biasa dan karena dipimpin oleh kepala sekolah yang luar biasa dan diawasi oleh pengawas PAI yang luar biasa Bapak Haji Komarudin tadi. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dilahirkan di tahun gajah. Mengapa pada saat itu dikatakan tahun gajah? Karena pada saat itu ya sebagaimana di kisah yang sering kali kita dengar, yang sering kali kita baca bahwa pada saat itu terjadi penyerangan kota Mekah, penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh raja yang namanya Raja Abraha. Raja Abraha ini adalah orang dari Yaman. Ketika di tempatnya di Yaman mengalami krisis yang luar biasa, ya. Di sisi lain juga dia punya misi keagamaan tersendiri. Pada saat itu Abraha membuat kuil yang namanya Kholis di Yaman pada saat itu. Nah, singkat cerita, Abraha ini ingin wilayahnya tambah makmur, wilayahnya ini tempat ibadahnya tambah makmur, akhirnya dia ingin mengekspansi, ingin menghancurkan Ka'bah pada saat itu. Ya, biasa kalau krisis pada saat itu di Makkah, karena di situ ada Ka'bah ya, kalau kita baca di sejarahnya, Ka'bah itu pada saat itu pusat berkumpulnya orang. Karena di Ka'bah pada saat itu sudah dikenal tradisi ibadah haji pada saat itu. Ya, yang dimana tradisi haji ini itu sudah dikenal sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai dilanjutkan terus sampai sebelum Rasulullah lahir pada saat itu. Ya, pemuka kota Mekah pada saat itu adalah kakeknya Nabi Muhammad, yaitu siapa? Abdul Muthalib pada saat itu. Kemudian singkat cerita dilakukanlah perjalanan oleh Raja Abraha dan pasukan-pasukannya yang di dalam sejarah disebut, ada yang mengatakan 6.000 pasukan, ada juga yang mengatakan 60.000 pasukan. Tapi pada dasarnya dia membawa pasukan yang sangat banyak, yang dimana barisan terdepannya itu mengendarai gajah. Pada saat itu ia melakukan perjalanan ya dari Yaman ke Makkah. Kalau sekarang dari Berau ke Balikpapan naik pesawat paling cuma 45 menit, paling cuma 40 menit. Jaraknya itu sekitar berapa itu? Mungkin sekitar 600 kilo. Cuma ditempuh dalam 40 menit. Yaman ke Makkah itu saya lihat itu jaraknya sekitar 1.100 km. Itu jaraknya. Ketika melakukan perjalanan dengan pasukan yang banyak seperti itu pasti berhari-hari. Mungkin berbulan, ya. Kemudian singkat cerita dilakukanlah perjalanan. Pada saat itu mereka sudah sampai di pinggir kota Makkah yang nama daerahnya itu adalah Al-Mugammas atau Magamis. Kemudian mereka membuat tenda-tenda di situ. Kemudian sambil menunggu dia buat markas di pinggiran kota Makkah, kemudian dia kirim pasukannya masuk duluan. Kemudian mereka ambil onta-onta, termasuk dia ambil onta-ontanya Abdul Muthalib pada saat itu. Kemudian karena onta-ontanya tadi diambil, para tokoh-tokoh Mekah mendatangi pada saat itu ke markasnya Abraha pada saat itu. Kemudian oleh penerjemahnya Abraha ya, itu minta tolong diterjemahkan, dia ingin berbicara dengan pemuka tokoh Mekah pada saat itu yaitu Abdul Muthalib. Sehingga terjadilah
diskusi di antara mereka pada saat itu, yang dimana Abdul Muthalib ingin ontanya dikembalikan. Kemudian kata Abrahah, wah ini orang kenapa seperti ini? Yang tadinya saya kagum sekarang tidak kagum. Kenapa? Ini saya katakan Ka'bah itu mau saya hancurkan. Akan tetapi dia malah tidak meminta perlindungan, akan tetapi malah meminta ontanya. Kemudian apa kata Abdul Muthalib? Wahai Abrahah, kalau onta ini milik kami, milikku. Akan tetapi Ka'bah itu ada pemiliknya, akan ada yang melindungi. Pada saat itu mendengar perkataan Abdul Muthalib, Abrahah dengan sombongnya, apa dia katakan? Dengan senyum, dengan nyengir, dia bilang apa? Kita lihat saja nanti. Ka'bah pasti akan kami hancurkan. Dia tidak menggubris perkataan Abdul Muthalib yang mengatakan bahwa ada yang melindungi pada saat itu. Akhirnya apa? Abdul Muthalib pulang, kemudian Abdul Muthalib menyeru kepada penduduk Makkah pada saat itu untuk mengungsi ke lembah-lembah karena akan ada penyerangan yang besar-besaran. Terjadilah penyerangan, dan ketika penyerangan akan dilakukan oleh Raja Abraha dan pasukannya, terjadilah keanehan-keanehan dan keajaiban. Yang pertama, ketika gajahnya yang tadinya duduk ingin diberdirikan, ternyata ketika dipaksa berdiri, gajah-gajahnya ini tidak mau. Ya, tidak mau ini gajah. Gajahnya mau duduk aja. Mungkin dari sini ada, mungkin ini ya, latar belakangnya kenapa ada sarung gajah duduk itu. Karena gajah-gajahnya pada saat itu duduk tidak mau berdiri. Ketika dihadapkan ke Mekah tidak mau berdiri. Tetapi ketika disuruh balik hadap ke Yaman, mau dia berdiri. Ketika dibalik lagi menghadap ke Makkah, mau lagi berdiri. Akhirnya ada satu gajah itu, gajahnya ini dinamakan Mahmud. Si gajah ini berdiri kemudian lari mengarah ke Yaman pada saat itu. Mereka hewan saja yang punya hati nurani tahu bahwasanya di Makkah itu adalah tanah haram, apalagi Ka'bah, dia adalah Baitullah, tempatnya Allah atau rumah Allah. Kemudian terjadilah setelah dikondisikan semua pasukan dan gajah-gajah tadi berhasil mereka kondisikan, kemudian dia serang. Akhirnya apa yang terjadi diceritakan di dalam Al-Quran, diceritakan di dalam Syirah, bahwa Allah mengirimkan burung yang namanya burung ababil, yang terbangnya itu digambarkan datang dari arah laut, kemudian datang menyerbu pasukan tadi. Ribuan burung ababil datang dengan membawa membawa batu, yang dimana batunya itu batu terbakar panas. Kemudian masing-masing burung membawa 3 buah, ya, 1 di mulutnya, 2 di kaki kiri dan kanannya. Kemudian mereka melempari pada saat itu pasukan-pasukan yang kemudian terjadilah kocar-kacir pada saat itu, ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, di dalam Quran surah Al-Fil, ya, di surah Al-Fil itu dikatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu tadlil, sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia, Allah, mengirimkan kepada mereka burung ababil yang berbondong-bondong. Kemudian tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Ya, konon katanya tanahnya itu berasal dari neraka. Ketika pada saat itu diceritakan di akhir ayat, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ini yang terjadi pada pasukan itu tadi, dilempar dengan batu tadi, kemudian terjadilah kocar-kacir dan badan dari pasukan-pasukan ini, tentara-tentara ini, ada yang kena tangannya batu itu, sobek tangannya, kena kepalanya, sobek kepalanya, kena badannya, sobek juga. Bahkan
kena kakinya, sobek kakinya. Ya. Pada saat itu Abrahah bagaimana keadaannya? Ternyata Abrahah ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Raja Abrahah dikisahkan di dalam kitab Al-Wafa yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Di situ dikatakan jari jemarinya Abrahah ini lepas. Kemudian karena di bagian badannya terkena batu tadi yang dilempar oleh burung ababil, terbelah dadanya. Tetapi masih dalam keadaan hidup. Akhirnya dibopong, pulanglah dia kembali ke negerinya sampai dia ke daerah Yaman, dari daerah namanya Son'a. Pada saat itu Abrahah masih hidup, kemudian nafas terakhirnya itu berhembus ketika dia di Son'a tadi. Dalam keadaan apa? Diceritakan di dalam kitab Al-Wafa tadi, itu hatinya terkeluar, kemudian dadanya itu sampai terbelah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah akhir cerita dari Raja Abrahah tadi. Ya, yang dimana dia membawa pasukan bergajah, kocar-kacir, hanya diserang oleh burung. Ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah itu melindungi yang dimilikinya, mudah bagi Allah. Ya. Apa yang dimiliki Allah itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melindunginya dengan cara-cara yang tidak disangka-sangka. Ya, sebagaimana tadi Abrahah ingin mengepung, ingin menghancurkan Ka'bah, tidak ditahu bakalan ada burung yang akan datang yang membawa batu-batu bihijaratun min sijil tadi, batu-batu yang terbakar tadi. Ya, sampai badan-badan mereka seperti ulat, seperti dimakan ulat. Nah, ini adik-adik sekalian, kisah yang pertama di masa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana 55 hari setelah peristiwa itu lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang pertama ini adalah apa? Sesuatu yang dimiliki Allah, Allah akan lindungi, mudah bagi Allah. Artinya apa? Kalau dalam konteks sekarang, ya, kita mesti apa? Optimis ketika kita menjaga diri kita, ketika kita menjalankan aturan-aturan Allah. Jadi kita nggak usah takut. Ya, apapun resikonya, kita mesti menjalankan hukum-hukum Allah. Allah pasti akan melindungi kita. Begitu pula kita, ketika kita punya keinginan, mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, ya, baru-baru kemarin, baru berapa hari yang lalu itu ya, ada siswa bunuh diri gara-gara kebanyakan tugas. Gara-gara suka zoom-zooman terus ya, banyak tugas, akhirnya stresnya menimbulkan keinginan untuk dia bunuh diri. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kenapa? Kita punya Allah kok. Masalah sebesar apapun oleh Allah itu kecil. Wong Abraha aja tadi yang mau nyerang Ka'bah 6.000, bahkan ada yang mengatakan 60.000, mudah kok bagi Allah, dengan burung lagi ya. Ya. Kalau saat ini ya mungkin sudah ada mobil tank ya kan, dengan teknologi yang luar biasa. Kalau dulu burung aja selesai itu gajah. Kalau Allah mau kecil. Begitu pula ketika kita punya keinginan, kita punya masalah, minta sama Allah, minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, jangan kita mengatakan, ya Allah masalahku besar. Kita balik, wahai masalah kamu kecil, Allahku yang maha besar. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Nasyrah, Al-Insyirah. Ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Setelah ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan diulang di ayat itu. Setelah kesulitan pasti akan ada, setelah usri pasti ada yusra. Apa maknanya? Kalau ada kata yang diulang seperti itu di dalam Al-Qur'an atau dalam teks-teks bahasa Arab, ya. Kalau dia bentuknya ma'rifah dalam bahasa Arab, kalau ma'rifah itu gampangannya itu diawali Al-Qur'an, ya,
al-usr, ya kan? Fa inna ma'al usr. Itu bentuknya ma'rifat diawali al. Al-Qur'an, al-kitab, ya, al-bait, al-kursi dan seterusnya. Kalau diawali al, dia ma'rifat. Kalau diakhiri dengan tanwin, tidak diawali al, itu namanya nakirah dalam bahasa Arab. Yusra atau yusran, ya, sobunun, kursiyun, ya, maktabun, kemudian babun. Kalau dia tidak diawali al, diakhiri tanwin, namanya nakirah. Apa maknanya? Apa faidahnya untuk ayat dalam memahami teks-teks bahasa Arab? Kalau dia diulang seperti itu, singkatnya, kalau dia ma'rifat diulang, dia satu. Tetapi kalau nakirah diulang, dia tetap dua. Ya, seperti ini kalau anak-anak SMK mudah bisa saya contohkan lebih detail untuk pelajaran SMK. SMK itu banyak pelajarannya, yang pelajaran produktif namanya. Pelajaran produktif ya, kalau misalnya saya di sekolah farmasi, ada farmakologi, ada farmakognosi, ada obat-obat tradisional dan seterusnya. Tetapi kalau dia pelajaran-pelajaran yang produktif tadi, tetap dia satu. Nah gitu gambarannya. Tetapi kalau kita bicara pelajaran-pelajaran umum, agama, bahasa, sekalipun dia diulang, dia tetap akan beda. Agama, bahasa beda. Bahasa sama IPS beda. Tetapi kalau yang tadi farmakologi, farmakognosi itu sama-sama obat-obatan. Ini kalau di anak SMK. Sama kalau misalnya anak IPA, ada fisika, biologi, dia sama-sama IPA. Tapi kalau agama, bahasa itu pelajaran yang beda. Ya begitu. Nah, kalau pelajaran yang beda tadi itu namanya nakiroh. Gampangannya seperti itu. Kalau pelajarannya sama, fisika, biologi, tapi ujung-ujungnya IPA juga, itu namanya ma'rifat. Ya, artinya apa? Kalau diulang dia yang ma'rifat tadi satu, kalau yang nakiroh diulang tetap dua. Artinya apa? Setiap ada satu kesulitan, pasti Allah akan balas dengan apa? Dua atau lebih kemudahan. Kecil bagi Allah. Ya, apapun kesulitan kita. Nah, ini sedikit saya cerita untuk memotivasi kita, karena kata kepala sekolah tadi, bagaimana ke depannya nanti bahagianya mendapatkan kehidupan yang bahagia. Ya. Kalau istilah saya penulis itu akan indah pada waktunya. Iya kan? Nah, dulu ini saya cerita sedikit kisah saya. Ini berkaitan dengan kisah tadi, berkaitan dengan ayat tadi. Saya, adik-adik sekalian, itu sekarang kalau tadi sudah disebut nama saya SPDI MPD. Dan kemarin sebenarnya saya sempat lanjut S3. S3 Pendidikan Agama Islam di UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Saya sempat itu semester 1, tetapi saya stop dulu. Insya Allah nanti mungkin setelah pandemi saya niatkan untuk kembali lagi. Karena ada sedikit ya bahasa Balikpapannya itu something wrong. Ya, ada sesuatu, jadi saya berhenti kemarin dari S3 saya. Tetapi tahukah adik-adik sekalian, dulu itu kecilnya saya seperti apa? Saya hidup di keluarga saya miskin sekali. Saya dulu sekolah dibiayai sama tetangga saya. Ya. Tetangga saya ini sampai menghubungi ke sekolah saya, tolong itu si Yusuf di sekolah itu kasihan itu tetangga kami, bapaknya begitu, ibunya seperti itu, miskin sekali. Orang dari perantau, dari kampung, datang ke Kalimantan, itu dalam keadaan yang miskin sekali. Kerjanya itu kadang ada, kadang tidak ada. Ya, bahasa Indianya kabikushi kabigam. Kalau ibu-ibu tahu ini, kalau anak-anak mungkin tidak tahu ya. Seperti itu. Tetapi apa? Dalam keadaan saya yang seperti itu, saya ditanamkan oleh bapak saya dan ibu saya. Nah, kalau kamu, padahal ibu saya dan bapak saya pada saat itu belum terlalu ngerti agama, tetapi apa? Dia tidak pernah putus asa daripada Allah. Nah, kita memang miskin, kita memang tidak punya apa-apa, tapi nak, kamu punya akal, kamu punya otak yang dikasih Allah, pakai itu, maju terus. Ya, itu bilang bapak saya. Bapak saya tidak ada sekolahnya, ibu saya nggak ada sekolahnya, SD nggak tamat. Akan tetapi orang tua saya optimisnya luar biasa, mendorong saya untuk senantiasa sekolah. Ya, makanya alhamdulillah kami di lingkungan kami itu orang tua saya itu dikenal sebagai anak orang tua yang harus menyekolahkan anaknya apapun keadaannya. Alhamdulillah saya SD
itu sambil jualan adik-adik. Ya, saya jualan. Kadang kalau minggu, dulu kan kita liburnya cuma minggu ya. Ahad itu saya kadang jualan di pasar, jualan es. Kalau di sini saya namanya es gogo ya. Kan es gogo dibuat es dari kacang hijau itu dibuat oleh nenek saya yang buat, saya jual. Ya, saya jual ke pasar, keliling saya itu di pasar tiap Ahad. Ya, kadang juga kalau lagi kurang laku musim hujan, saya juga dulu ya jadi mulung-mulung begitu. Cari kaleng bekas, cari besi bekas, cari plastik-plastik bekas, itu saya lakukan. Saya jual, itu mulai SD itu saya begitu. Saya jual. Kadang juga saya jualan di sekolah. Ya, kalau sudah waktu istirahat, saya keluarkan jualan saya dari tas saya, teman-teman beli. Sampai dimarahi guru. Kenapa kamu jualan di kelas? Nah, begitu adik-adik perjuangan saya. Naik saya SMP, saya jualan juga. Jualan permen. Alhamdulillah laku, ada bantu-bantu untuk orang tua. SMA saya jualan majalah. Di kuliahan saya jualan buku untuk bantu orang tua saya, ya. Sampai saya S2, ya, S1 saya lulus, ya. Karena pada saat itu saya jualan, saya kerja. Pokoknya yang bisa saya kerja. Tempat yang bisa saya ngajar, saya ngajar. Saya cari teman-teman saya yang bisa saya ngajar di tempatnya. Alhamdulillah. Saya ngajar mulai pagi sampai sore, malam kuliah. Begitu terus. Malam kuliah, pagi ngajar, dan seterusnya. Tapi alhamdulillah apa? Karena kemauan, optimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Begitu kelulusan S1 saya, alhamdulillah menjadi lulusan terbaik sekampus. Semua jurusan saya tundukkan di bawah telapak saking semangatnya ya, di bawah nilai saya. Lulusan terbaik. Begitu saya ngambil S2 gitu juga, saya ngajar, saya gini-gini, lulus saya. Alhamdulillah, menjadi lulusan termuda di jurusan saya. Bahkan semua jurusan di S2 itu saya termuda. Karena teman-teman saya itu guru-guru yang sudah tuha-tuha. Kalau bahasa sini, bintuha katanya. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu perjuangan saya. Sampai sekarang alhamdulillah. Ya. Ketika saya sudah merasa mampu, akhirnya apa? Barulah saya mencari pujaan hati. Ya, virus merah jambu. Love. Fall in love. Nanti juga akan kita bicarakan sedikit. Ya. Kemudian itu yang saya lakukan. Alhamdulillah sampai bisa mengejar cita-cita saya. Cita-cita saya satu lagi, dua yang belum terwujud. Yang pertama S3, yang kedua adalah menghajikan orang tua saya. Itu yang belum terwujud. Yang tadi awalnya tidak ada, kalau bilang para motivator dari from nothing to something. Tapi jangan something wrong. Bahaya itu ya. Tanya nanti sama guru bahasa Inggrisnya, apa itu something wrong. Saya taunya ngomong-ngomong begitu saja. Bahasa kerennya, bahasa Cinanya itu salabus-labusnya saja. Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pentingnya kita senantiasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Rojak kita itu ya, kita senantiasa berharap kepada Allah, optimis kepada Allah, tidak malah kita itu pesimis. Sehingga kita ketika ada masalah letoy. Sehingga ketika ada masalah lari keluar Zoom dan seterusnya. Begitu ada pelajaran yang agak sulit, maju. Ya, datangi guru, Bu, mohon maaf Bu, saya enggak tahu. Bu, saya ini Bu ya, minta izin ke rumah Ibu. Misal, ya, kalau diperbolehkan. Gimana caranya bisa dapat nilai yang baik? Nah itu. Minta doa sama Allah sambil usaha. Jangan cuma doa saja. Ya Allah, kasih aku nilai yang baik ya Allah. Tapi dalam perjalanannya ya Allah, malas-malasan. Tadi kata kepala sekolah kan, jangan jadi anak yang malas. Seperti itu, jangan malas. Nah ini yang pertama ya, pelajaran yang bisa kita ambil, optimis. Ketika ada masalah minta sama Allah. Allah menjamin tadi di dalam surah Alam Nashrah tadi, bahwasanya kita akan diberikan Allah. Kalau ada satu kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan, 2 atau lebih kemudahan. Ada di jalan-jalan itu, kecil saja. Sebagaimana tadi ketika Ka'bah mau dihancurkan, Allah kirim bantuannya, Allah kirim pasukannya, burung. Ya, kemarin kita baru menyelesaikan pandemi. Ya, pandemi itu luar biasa. Allah mengirimkan ya, wallahu alam apa hikmahnya di balik itu ya. Nanti kita pelajari.
ketika dia mengirimkan virus yang kecilnya luar biasa ya, 125 nanomikron. Nanti tanya sama guru biologi itu berapa ukuran 125 nanomikron. Yang jelas 1 nanomikron itu saya pernah baca itu 1 meter dibagi 100 juta. Bayangin itu ada panjang 1 meter dibagi 100 juta jadi 1 nanomikron. Ya. Dan virus yang sekecil itu bisa meluluhlantakkan Amerika. Yang luasnya Amerika itu 10 juta kilometer persegi. Dan mempunyai militer terkuat di dunia. Amerika nggak bisa berbuat apa-apa. Cuma gara-gara virus saja. Ya, tapi bukan virus cinta ya. Virus. Indonesia juga sempat kita ya harus zoom begini. Kemudian, tapi ada hikmahnya itu insya Allah. Allah menurunkan sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Ya. Nah, Indonesia itu kan luasnya luar biasa. Kalau tidak salah sekitar 2 juta kilometer persegi. Ya. Tetapi gara-gara virus yang kecil seperti itu saja dikirim oleh Allah, kita harus lockdown, kita harus pakai Zoom seperti ini gara-gara virus yang kecil seperti itu. Nah, ini pelajaran untuk kita apa? Jangan berputus asa kepada Allah. Allah itu ketika dia bilang akan membantu. Kata Allah di dalam Al-Quran akan memberi kemudahan, akan ada itu kemudahan-kemudahan. Gampang aja itu, kecil. Ketika kita punya masalah di keluarga, masalah di sekolah, masalah dengan guru, ketika kita juga guru ada masalah-masalah apapun dengan siswa, masalah di keluarga dan sebagainya, kecil, minta sama Allah. Tapi syaratnya senantiasa kita menjalani aturan-aturan Allah, jangan dilanggar aturan Allah. Ini makna hikmah dari kisah yang pertama ini. Kemudian kalau kita lihat perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa, sehingga membuat kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah, ya, ini singkat cerita, ketika Rasulullah dilahirkan, Rasul dibawa ke ibu susunya. Ibu susunya siapa namanya? Nah, ini kembali lagi saya tanya ini. Ini kelas 11, kelas 12, ada yang kelas 13 enggak? Ibu susunya namanya siapa? Ayo, yang kelas 13. Halimah Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Oke. Ada yang tahu tidak berapa tahun Rasulullah itu bersama Halimatus Sa'diyah? Selama 4 tahun. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ia lahir wafatlah bapaknya Abdullah, ya kan? Nah, di situ diceritakan Rasulullah ini keturunan 2 orang yang akan disembelih. Nah, itu nanti kalian cari itu kisahnya ya. Nantilah kapan-kapan kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi, nanti kita ceritakan. Rasulullah itu keturunan dari 2 orang yang akan disembelih. Nah, singkat cerita, Rasulullah meninggal bapaknya. Lahir dia 6 tahun Rasulullah, meninggal ibunya meninggal, kemudian dirawat oleh kakeknya meninggal, dilanjutkan oleh pamannya, seperti itu. Rasulullah pada saat dia muda, sejak dia kecil itu digelari apa? Al-Amin, orang-orang yang dipercaya. Lah kalau kita kadang namanya Amin tapi kelakuannya nyamin. Ya, masih tidak bisa digelari Al-Amin. Tapi untuk SMA 2 insya Allah Al-Amin banget itu ya. Al-Amin itu dipercaya, amanah, ketika dikasih PR ngerjakan, ketika dikasih tugas mengerjakan, ketika disuruh Zoom harus masuk, dia masuk ya. Tidak misalnya di unmute, matikan video, baring. Nah, tidak seperti itu SMA 2 ya, insya Allah. Kalau Al-Amin dia dipercaya. Rasulullah sejak kecil, sejak muda dikatakan Al-Amin, orang-orang yang bisa dipercaya. Seperti itu. Baru Rasulullah SAW menikah. Lanjut lagi cerita sedikit, 25 tahun Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah 40 tahun atau 40 tahun lebih Rasulullah SAW diturunkan wahyu pertama ketika Rasulullah di Gua Hira. Wahyu pertama turun Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Rasulullah pulang kedinginan, minta diselimutin sama istrinya, kemudian
Allah turunkan lagi ayat ya Al-Mudatsir itu kum fa'anzir. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan peringatan, menyampaikan risalah yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Karena tugas Rasul itu seperti itu, diturunkan risalah, diturunkan wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Itu tugasnya, menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memilih di antara manusia itu para nabi. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada lagi nabi. Yang ada hanyalah pelanjut-pelanjutnya. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Nabi kita Muhammad SAW. Perjuangannya luar biasa. Kalau kita lihat fragmen-fragmen kisah dalam perjalanan hidupnya itu luar biasa. Rasulullah berjuang untuk dakwah. Dakwah itu kan pada intinya agar rahmah Allah itu tersebar di antara kita. Ya, Islam itu sampai kepada kita. Kalau tidak ada Islam itu luar biasa yang terjadi. Kalau kita lihat di sirah sejarah Rasul, bagaimana kehidupan dunia pada saat itu ya. Di Makkah pada saat itu terjadi kezaliman yang luar biasa. Di zaman Rasulullah diutus, Makkah Arab itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Sebagian daerah di bawah kekuasaannya Persia. Yang dimana Romawi ini luar biasa sekali kezalimannya. Ya. Manusia dibagi dua pada saat itu. Ada bangsawan, ada rakyat jelata. Ya, ada tuan, ada hamba, budak dengan tuan. Itu luar biasa. Budak itu mau diapakan aja boleh pada saat itu, tidak dimarahi oleh negara pada saat itu. Ya, bangsawan juga mau ngapain aja sebebas-bebas mereka, mau semewah-mewah silakan. Tapi rakyat jelata dilarang untuk bermewah-mewahan, bahkan hidup dalam kemiskinan. Riba merajalela, ya. Kehidupan suku yang luar biasa pada saat itu, sering perang. Nah, itu masa-masa Rasulullah diutus itu seperti itu. Tetapi ketika Islam disampaikan oleh Rasulullah, ya, akhirnya mereka damai, ya. Mereka berada dalam keadilan dan seterusnya, dalam ketenangan yang luar biasa. Begitu ada Islam seperti itu. Ya. Manusia yang dulunya tidak ada keadilan di tengah-tengah mereka, ada keadilan. Nah, inilah Rasulullah SAW yang dia sampaikan ajaran-ajaran Islam, yang dimana ajaran Islam ini mengatur kehidupan manusia, ya, mulai dari kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, sampai bagaimana mengatur negara tadi. Nah, ini akhirnya terjadilah kehidupan yang luar biasa. Rahmah Islam itu terpampang nyata di tengah masyarakat pada saat itu, kan luar biasa Rasulullah. Maka dari itu semestinya lah kita untuk senantiasa cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya kemudian apa sih cinta itu? Ya, cinta itu butuh bukti. Cinta itu bukan janji. Ini ya, masa-masa pilkada itu seperti itu ya. Cinta itu butuh bukti, tidak hanya janji. Ya, seperti itu. Kalian misalnya yang cewek, datang cowok, "Hai say, tahukah engkau, sudah sejak lama aku memperhatikanmu. Wajahmu begitu putih, rambutmu begitu bersinar di hati aku. Maukah engkau menjadi pacar aku?" Ya, akhirnya jadian 2 bulan putus. Mangka pas di WA ya kan, di WA sudah manggilnya apa? Mami papi. Ya Allah, masih anak SMA, mami papi, belum nikah. Kadang juga panggil Umi Abi. Umi sudah ini kah, sudah sholat kah? Padahal masih pelajar. Ya, itu kalau diputus, Umi Abi tadi diputus jadi jande. Cinta itu butuh bukti. Kalau cinta, ini kalau sudah dewasa ya. Kalau cinta ya buktinya apa? Menikah. Itu bukti cinta itu nikah antara cowok dengan cewek. Ya. Ya kan? Dia harus apa? Buktinya itu bukan pacaran, tapi buktinya itu BPKB. Ya. Cinta itu ya BPKB ya, buktinya bukan pacaran. Apa BPKB? Buku pernikahan kita berdua. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya cinta itu? Ya, cinta itu
kata Ibnu Hazm adalah apa? Sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, tetapi bisa dilakukan dengan perbuatan. Yang dimana menurut Qadhi Iyad, ya, beliau merumuskan 10 tanda-tanda cinta Rasulullah. Ya, jadi kita harus cinta Rasulullah, tapi karena tadi cinta butuh bukti, ya kita tidak hanya ngomong mengatakan bahwa saya cinta Nabi, tapi tidak ada buktinya. Jadi cinta itu butuh bukti, termasuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada 10. Mungkin pada kesempatan kali ini kita bahas sebagian saja ya, karena waktu kita terbatas. Ya, karena ini ada tanya jawab ya. Jadi nanti kasih kesempatan saya 5 menit lagi. Yang pertama, cinta Rasulullah. Nah, ini realnya. Yang pertama adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sunnah Nabi itu? Ya yang ditunjukkan oleh Nabi. Kalau kata Nabi haram, haram. Kata Nabi halal, halal. Kata Nabi boleh, boleh. Kata Nabi wajib, ya wajib. Sebagai contoh nih, ini sesuai dengan tadi kata kepala sekolah kita tadi. Jangan menjadi anak yang malas. Ya, Rasulullah itu luar biasa rajinnya. Rasul itu tidurnya habis isya. Nanti tengah malam aktivitas. Tengah malam bangun qiyamul lail. Kemudian Rasulullah tidur sebentar, nanti menjelang sholat subuh, sejam sebelum subuh Rasul tidur lagi, kemudian pas sholat subuh sudah bangun. Habis sholat subuh Rasulullah apa? Aktivitas lagi. Ya, tidak menyia-nyiakan waktunya. Ya, aktivitas terus, nanti pas mau zuhur sebentar, tidur sebentar, kemudian sholat zuhur. Setelah sholat zuhur Rasulullah makan, habis itu aktivitas lagi. Rasulullah itu waktunya produktif sekali, tidak malas Rasulullah. Kalau kita bagaimana? Insya Allah, mudah-mudahan kita tidak malas, kita ngikut Rasul kita. Kemudian, apalagi sunnah Rasulullah, tidak boleh curang. Kata Rasulullah, man gosya falaysa minni. Ya, siapa yang dari kalian itu berbuat curang, maka kata Rasulullah bukan bagian golonganku. Bukan bagian dari golongan. Curang, kalau di masa Rasul salah satu bentuk curang, kalau jualan curang, timbangan dicurangi, yang apa barang-barang bagus nanti dikasih ke dalam barang-barang apa namanya, nanti kalau mau diambil dilihatkan itu barang-barang bagus, nanti pas mau diambil barang-barang yang tidak bagus di pasar itu, ya. Itu salah satu bentuk curangnya di masa Rasulullah. Kalau di masa kita sekarang apa? Kalau dulu zaman-zamannya offline, ya menyontek itu, ya berarti bagian daripada curang. Kenapa? Guru melarang kita, nah nanti kalau ngerjain ujian jangan curang ya, jangan nyontek. Lah kita. Nah mudah-mudahan kita tidak nyontek, tidak curang, karena sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi sunnah Rasulullah, kata Rasulullah, "Shallu ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku salat. Maka ya kita ikuti Rasulullah, kita sholat. Ayo adik-adik, siapa yang tadi sholat subuh? Angkat tangan. Oh nggak kelihatan ya. Kalau cinta sama Nabi, berarti tadi sholat subuh, sholat. Kalau cinta sama Nabi, tadi subuh, sholat. Nanti zuhur, sholat. Nanti asar, sholat. Kalau katakan cinta sama Nabi. Ya, sebagaimana kalau ada orang pacaran, dia cinta. Kata pacarnya, "Bang, nanti datang ya jam 10 malam, please, butuh banget, aku lagi sakit." Jam 10, jam setengah 10 sudah datang itu, ya kan? Apalagi misalnya, sekarang zaman-zamannya game, ya, dimasukkan grup WhatsApp, dikeluar lagi. Kenapa? Ganggu game. Gamenya apa? PUBG, apalagi itu, yang ada monster-monster itu. Kok saya lupa itu namanya, Mobile Legend ya, yang ada apa, Warrior, Diamond. Kalau saya sudah Mythic ya. Wah ternyata ustaznya suka game juga ini. Ya seperti itu. Kalau untuk game ya Allah, kadang mulai pagi sampai sore main terus sampai matanya merah, sampai ibunya ngomel-ngomel. Tapi giliran sholat 5 waktu, malasnya nauzubillah. Subuh dibangunin, malasnya luar biasa. Kalau cinta sama Nabi, lihat kan, subuh sholat, asar sholat, zuhur,
Isya sholat, maghrib sholat, kecuali bagi yang berhalangan. Nah itu ya, cinta sama nabinya. Kemudian apalagi sunnahnya Rasul, kata Rasulullah, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana thalithahuma. Janganlah engkau berdua-duaan dari kalian laki-laki sama apa perempuan yang bukan mahram, karena yang ketiganya itu adalah setan, setin atau seton. Ya, enggak boleh berdua-duaan. Adik-adik, kalau pacaran dua-duaan enggak? Iya kan? Kalau cinta sama Rasulullah jangan dua-duaan, jangan goncengan sama yang bukan mahram. Gini lagi, nauzubillah. Ya kan? Nah, itu kata Rasulullah, jangan berdua-duaan karena yang ketiganya setan. Jangan membangun hubungan-hubungan khusus. Ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk apa? Katakan kepada mukmin, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Jagalah pandangan, sebagian pandangan kalian. Di situ ada kata min absar, artinya apa? Tidak semua pandangan dilarang, tidak semua pandangan itu dibolehkan. Contoh melihat bagian yang bukan aurat. Laki-laki lihat tangan wanita, laki-laki lihat wajah wanita, itu boleh. Karena bukan aurat. Perempuan lihat kaki pria boleh, lihat kepala pria, lihat wajah pria boleh. Kenapa boleh? Karena dia bukan aurat. Akan tetapi kalau dia memperhatikan aurat, nah itu yang tidak diperbolehkan. Ya, di dalam Islam seperti itu. Termasuk tadi melihat yang bukan bagian daripada aurat tetapi dengan syahwat. Wis, kita perhatikan wajahnya, wis luar biasa. Ini seperti si siapa yang personelnya penyanyi Korea itu yang paling cantik itu siapa namanya? Lupa lagi saya. Lucy atau si siapa itu? Ada yang tahu enggak? Sofia Maulidah tahu enggak? Oh siapa ini? Guru atau murid? Mohon maaf kalau guru. Ya. Begitu lihat cantik, dibayangkan pas sampai ke rumah. Lihat kaca, teringat wajahnya. Lihat bantal, teringat wajahnya. Lihat dinding, teringat wajahnya. Pas lihat kucing peliharaannya, wajahnya juga di sini. Dibayang-bayangkan luar biasa. Itu syahwat itu, nafsu itu. Hilangkan. Ya, kata Rasulullah, pandangan itu tidak boleh. Kenapa pandangan yang syahwat tidak boleh? Ada ayat selanjutnya tadi. Frase selanjutnya, wa yahfazu furujahum. Jagalah kemaluan kalian, yang dimana ini bagian daripada syahwat. Ya, jaga. Jangan sampai zina majazi, jangan sampai zina hakiki. Apa zina majazi? Membayangkan yang syahwat-syahwat, melihat yang syahwat-syahwat, mendengarkan yang syahwat, menyentuh yang syahwat. Itu bagian daripada zina majazi. Kalau zina hakiki, nauzubillah, melakukan hubungan di luar nikah tadi. Ya, kalau di Berau saya lihat data itu cukup banyak datanya. Yang melakukan hubungan itu punya anak, digugurin dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak terjadi di daerah kita ya. Ya, mudah-mudahan kita semakin paham Islam tidak terjadi lagi itu. Mudah-mudahan rahmat Allah turun, ya kita semuanya dinaungi oleh Islam, tidak terjadi lagi itu. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kemudian adik-adik sekalian, apalagi sunnahnya Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau kamu mampu, kata Rasulullah, wahai pemuda, kalau kamu mampu maka menikah. Fa in lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Tapi kalau kamu belum mampu, banyak-banyak berpuasa. Puasakan matanya, puasakan mulutnya, puasakan perutnya. Senin Kamis maksudnya, kalau bisa, kalau tahan silahkan puasa Senin Kamis. Ya, bagus itu untuk meluruhkan noda-noda syahwat kita itu. Ya, karena syahwat kita ini nanti kalau sudah nikah, nah itu nanti baru. Ya, kalau kalian masih pelajar, ya mungkin belum saatnya. Gampang itu deh, ya. Ada saat-saat tertentu nanti harus kalian puas-puaskan, ya. Nanti gampang itu. Kalian sudah kerja, kalian sudah siap, ya udah nikah. Tetapi kalau belum siap, kata Rasulullah, banyak-banyak puasa, ya. Puasakan matanya dan seterusnya, sehingga apa? Pergaulan bebas itu tidak terjadi. Sehingga apa? Kasus-kasus pelecehan dan sebagainya itu tidak terjadi. Kalau mengikuti Al-Quran itu selesai itu. Ikuti sunnah Rasulullah selesai.
Ya, perbanyak puasa, puasakan diri kita sehingga terhindar kita dari maksiat. Ini yang pertama tadi, cinta pada Rasulullah, sunnahnya. Yang kedua, mungkin dua saja yang kita bahas. Ketika kita cinta sama Rasulullah, maka kita bela Rasulullah. Kita bela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada yang menghina, kita jangan menyukai orang yang menghina. Tetapi bukan berarti juga kita harus merusak, ya, tidak. Kita tidak menyenangi, ya kan? Kemudian kita katakan jangan hina Nabi kami. Sebagaimana kalau bapak kita dihina, bapak, misalnya ada teman nih, ada gambar monyet, gambar warik, gambar kera, dia bilang begini, ini bapak lo, ini bapakmu, begini lagi. Kira-kira marah tidak? Marah tidak? Pasti marah. Karena orang tua kita yang dihina dengan gambar monyet tadi, gambar kera tadi. Kalau Nabi kita yang dihina, mestinya kita, adik-adik sekalian, akan marah, benci kepada orang itu sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi juga ya kita tidak boleh melakukan kerusakan-kerusakan. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang luar biasa. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adik-adik sekalian, ini sudah hampir menghadapi ajalnya. Menghadapi ajalnya, kemudian apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu? Dia kumpulkan sahabatnya pada saat itu, ya, dia kumpulkan sahabatnya, adik-adik sekalian, pada saat itu. Kemudian Rasulullah berbicara di hadapan mereka, wahai para sahabatku, apakah selama ini saya ada berbuat salah kepada kalian? Kalau ada berbuat salah, silahkan minta balasan. Dan saya akan rela dengan balasan itu. Itu kata Rasulullah, adik-adik sekalian. Kemudian kata Rasulullah, tidak ada yang menyaut pada saat itu sahabat. Karena tahu tidak mungkin Rasulullah itu bersalah. Kemudian diulangi lagi oleh Rasulullah. Wahai sahabatku, kata Rasulullah, silahkan minta balasan kalau ada saya salah kepada kalian. Kalau saya ada salah, balas saya, kata sahabat, kata Rasulullah. Kemudian sahabat tidak ada yang menyahut. Kemudian sekali lagi Rasulullah mengulangi, wahai sahabatku, kalau saya ada salah selama ini, tolong semuanya minta balasan, minta dibalas. Sahabat pun terdiam pada saat itu. Dan setelah terdiam, ada satu sahabat yang namanya Ukasyah, ya kan? Ukasyah ini dia bilang begini, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya berdiri di sini karena sudah terpaksa. Rasul sudah 3 kali minta kalau ada berbuat salah minta dibalas. Tahukah wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah suatu ketika engkau itu naik unta, saya pun naik unta. Karena pada saat itu unta saya tidak terkendali. Kemudian unta saya itu mendahuluimu. Kemudian saya stopkan unta saya simpan, kemudian saya ingin mendatangi wahai Rasulullah. Entah kenapa ya Rasulullah, ketika saat saya ingin mendatangimu ya Rasulullah, entah sengaja atau tidak, engkau cambukmu itu mengenai badanku ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ya Rasulullah, Memang gitu dia kok. nah, itulah yang terjadi pada Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, baiklah wahai Ukasyah, saya paham maksudnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal bin Rabah mengambilkan cambuknya di rumahnya dan minta diambilkan oleh Fatimah. Akhirnya Bilal pun mengambil cambuknya Rasulullah. Dia mintakan kepada Fatimah bahwa Rasulullah meminta cambuk, kemudian Bilal bin Rabah kembali ke hadapan Rasulullah. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini cambuknya wahai Rasulullah. Ini cambuk. Kata Rasulullah, apakah ini cambuknya? Kata Ukasyah tadi, ya benar Rasulullah, cambuk inilah yang mengenai badan saya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adik-adik sekalian, wahai Ukasyah, pada saat itu terkena bagian manamu cambukku? Ya Rasulullah, saya pada saat itu terkena kulit saya, kulit badan saya. Akhirnya Rasulullah membuka badannya, membuka bajunya tanpa memperlihatkan auratnya.
terlihatlah kulit Rasulullah yang bersih dan putih pada saat itu. Kemudian para sahabat lain mengatakan, wahai Ukasyah jangan, wahai Ukasyah jangan, dia Rasul kita, dia adalah Rasulullah, kalau engkau mau cambuklah kami sahabat, jangan cambuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat yang lain diam, biarkan Ukasyah mengambil balasannya. Saya bersalah kepadanya, biarlah saya dicambuk oleh Ukasyah. Dan sontak pada saat itu, adik-adik sekalian, Ukasyah langsung bukan mencambuk, malah dia memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memeluk badan Rasul, dia cium pundak Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku mau menyambukmu sementara kamu adalah Rasul Allah yang dijamin Allah tidak akan berbuat dosa. Dan pada saat itu semua sahabat menangis. Si Ukasyah menangis sejadi-jadinya. Dan suasana harum menyelimuti mereka pada saat itu, adik-adik sekalian. Tidak mungkin Rasulullah SAW berbuat salah. Akan tetapi si Ukasyah tadi saking cintanya kepada Rasulullah, ia ingin menyentuhkan kulitnya dengan kulit Rasulullah. Ya, kulit yang tiada dosa itu. Sehingganya Ukasyah sangat senang pada saat itu. Karena adik-adik sekalian, bukti cinta kepada Rasulullah yang ketiga adalah apa? Selalu rindu dan suka menyebut nama Rasulullah. Sebagaimana kalau orang pacaran itu pasti sering nyebut nama pacarnya. Begitu pula seorang istri suka menyebut nama suaminya karena suaminya dia cintai. Begitu pula suami sering menyebut nama istrinya karena dia cintai. Begitu pula kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, ketika kita cinta kepada Nabi kita, maka kita sering menyebut namanya, sering bersolawat kepada Rasulullah, sering menyebut nama Rasulullah, sering rindu kepada Rasulullah, walaupun tidak pernah kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita senantiasa cinta kepada Rasulullah, jalankan sunnahnya, sering kita bersolawat kepada Rasulullah. Di dalam hadis dikatakan, celakalah, kikirlah orang yang ketika disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara dia tidak bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian di hadis lain juga dikatakan, ketika kita bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan balas kita dengan solawat 10 kali. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasalah kita cinta kepada Nabi kita, senantiasalah kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tema tadi, remaja sejati cinta Nabi. Dan orang yang cinta Nabi adalah orang yang senantiasa melakukan sunnah-sunnahnya. Dia jalani kehidupan Rasulullah, apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah dia lakukan. Disuruh Rasulullah jangan curang, jangan curang. Jangan dua-duaan, jangan berdua-duaan. Jangan malas, dia lihat Rasul tidak malas, ya jangan malas. Ya. Seperti itu. Dan kita terus menjalankan perintah-perintah dari Allah, perintah-perintah dari Rasulullah, karena cinta sama Allah dan cinta Rasulullah itu satu rangkaian. Kita jalankan semua aturan-aturannya, mulai dari pribadi kita, dalam kita berkeluarga, dalam kita bermasyarakat, dan ketika kita bernegara. Pada saat itulah rahmah Islam akan turun kepada kita, dan Rasulullah juga cinta kepada kita, dan Allah juga ridho dengan segala kehidupan kita. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebagaimana di jadwal tadi ada tanya jawab. Tafadhol, saya serahkan kembali kepada MC. Misalnya ada tanya jawab, ya, sampai waktunya selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya kembalikan.